Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video lanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas tentang ini adalah server Mikrotik, jumlah pelanggan kita sekian gitu ya. Dan sekarang kita mau bahas topologi, gitu ya, topologi. Jadi setelah selama ini kita sering membantu BUMDes dalam pembangunan server. Karena BUMDes butuh birokrasi, akhirnya kita buat badan hukum PT, ya kan, sebagai jasa pengadaan barang dan instalasi perangkat server. Oke, lanjut ya. Jadi PT Media Digital Indotama ini adalah perusahaan kita ya dalam jasa pembangunan pengadaan komputer, RTL jaringan dan lain-lain. Oke, ini adalah topologi sederhana. Jadi saya mau jelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Ini ada ISP, ya kan. Jadi kita pasang ISP dulu. ISP ini sebagai sumber internet yang akan kita jual, ya, sumber internet dari ISP. Setelah kita pasang ISP, kemudian kita pasang Mikrotik, ya kan. ISP ini apa sih? Sumber internet. Ya, ISP itu seperti pada halnya IndiHome, Biznet, Icon gitu ya. Ini kita bahas soal sederhana ya. Kalau IndiHome intinya tidak boleh dijual kembali. Tapi ini hanya saya menjelaskan ISP itu apa. ISP itu ya perusahaan provider yang memberikan layanan akses internet. Itu kita pasang ISP, kemudian kita masukkan ke Mikrotik. Mikrotik ini adalah server yang sudah saya jelaskan ini ya. Di sini untuk manajemen pelanggan 10 Mbps, 3 Mbps gitu ya. Untuk manajemen pelanggan, untuk mengontrol, mengaktifkan, menghidupkan dan lain-lain ya, manajemen bandwidth pelanggan ya. Itu adalah Mikrotik, yaitu yang ini ya. Mikrotik. Nah, dari Mikrotik kemudian kita masukkan ke OLT. Nah, OLT ini sinyal, kita bahasanya sinyal aja ya. Sinyal yang untuk mendistribusikan Mikrotik. Jadi gini, Mikrotik ini untuk manajemen pelanggan. Kemudian untuk mendistribusikan internetnya yang ada di Mikrotik itu via OLT. Jadi sinyal dan internet itu beda ya. Jangan ke situ dulu kita bahasnya. Itu di tahap selanjutnya kita bahas soal filosofi, soal sinyal itu apa, internet itu apa, itu nanti. Pada intinya dari Mikrotik ini masuk ke OLT. Nah, dari OLT inilah yang perlu kita tarik kabel ke seluruh wilayah yang akan kita cover. Ya. Jadi dari OLT masuk ke UDP. Ini sebetulnya UDP kalau di lokasi saya sendiri saya pasangnya setiap 200 meter sekali saya pasang UDP. Tapi ini saya gambarkan agar lebih jelas. Jadi ini satu dulu ya, gambar berikutnya itu ada nanti ya. Jadi dari OLT masuk ke UDP. Ini pakai sistem rasio ya. Jadi di belakang sini itu ada rasio, split rasio yang membagi masuk ke UDP dan satu untuk meneruskan ke UDP berikutnya. Nah, pada intinya dari ULT ini tarik masuk rasio, dari rasio masuk ke pot warna hijau ini. Pot warna hijau ini ya, input. Kemudian sisanya ini yang pot warna biru ini untuk ke rumah-rumah pelanggan. Kebetulan UDP yang ada di gambar ini adalah UDP 8 pot. Ya, yang artinya untuk 8 rumah. Gitu. Jadi rumah ini ada rumah tarik dari UDP tarik rumah ini, dari UDP tarik ke rumah ini. Nah, agar tidak terlalu jauh, maka kita harus buat banyak UDP dengan jarak tergantung lokasi ya, kepadatan penduduk ya. Kalau saya pribadi di sini ada yang jarak 100 meter sekali ada UDP karena padat. Ada yang jarak 200 meter baru ada UDP lagi. Gitu. Jadi dari sumber internet masuk ke Mikrotik, ini manajemen pelanggan-pelanggan, manajemen bandwidth ya.
kemudian masuk ke OLT. OLT ini untuk mendistribusikan sinyalnya agar terkoneksi dengan mikrotik ya ke rumah-rumah pelanggan. Gambar selanjutnya, nah ini dia ya. Jadi di dalam yang saya bilang tadi, di dalam sini itu ada gulungan kabel, yaitu rasio. Rasio itu seperti apa? Nah, itu seperti ini sistemnya. Ya. Seperti ini ya. Jadi dari OLT, masuk sini. Di sini sebelum masuk ke pot hijau, itu masuk dulu ke rasio. Fungsinya apa? Karena sinyal dari OLT itu besar sekali ya. Besar sekali. Di sini saya asumsikan rasio 3% 97%. Jadi artinya sinyal ke masuk UDP ini saya kasih 3%. Dapatlah min 5 dari SFP 7 ya. Kurang lebih min 5 ini ya. Nah, min 5 masuk ke splitter 18. 18 ini lossnya 11 dB ya. Di sini saya hitung 10. Jadi untuk pelanggan pot ini itu dapat min 15. Begitu kira-kira ya. Ini yang pot warna biru yang 3%. Kemudian yang 97% itu diteruskan ke UDP berikutnya. Ya kan? Di dalam UDP ini pun ada rasio seperti ini lagi. Bisa pakai rasio 5/95 gitu ya. Kalau pakai 3% lagi di sini masih bisa sih, tapi sinyalnya mungkin di sini udah agak tinggi ya, udah 18-an. Tapi 18 itu bagus. Yang penting tidak lebih dari 25 lah. 25. Gitu. Jadi ini gambar ini adalah uraian dari ini. Ya, uraian dari ini. Kalau ini singkatnya ya. Dari OLT masuk ke ODP, ODP itu untuk distribusi ke rumah-rumah. Ini gitu. Nah, sedangkan gambar ini uraian dari ODP tadi. Di dalam ODP ada apa aja sih? Nah, dalam ODP ada splitter rasio. Gitu. Kemudian gambar berikutnya. Nah, ini sistem ODC. Sistem ODC ini. Ini di video ini atau lanjut ya? Di video ini boleh lah. Jadi ini adalah ODC. Jadi misal kita mau pakai kabel 4 core dari titik dari OLT, masuk warna biru, ambil ke sini, masuk ke pot hijau. Nah, sinyalnya besar sekali ya di sini ya. Nah, kemudian dari pot-pot biru ini kita tarik kabel ke sini misal 200 meter UDP 1. Terus pot 2 tarik ke sini UDP 2, pot 3 ke sini. Itu ya. Ini uraiannya ya. Jadi nantinya seperti ini nih, kayak gambar yang bawah ini ya. Gitu. Ini kabel 4 core. Ambil yang biru aja. Kemudian di sini kita petik warna hijau. Di sini kita petik warna oranye. Di sini kita petik warna coklat. Misal ini warnanya nggak sesuai dengan warna kabel ya. Gitu. Jadi ini misal nih, kabel kan 4 core. Masuk sini. Masuk ODC. Berarti sisa 3 dong. Ya kan, sisa 3 kan. Nah, di sini kita petik 1. Di sini colokin ke hijau. Di sini berarti hijau. Ya kan, kalau di sini kita colokin warna oranye, berarti di sini oranye gitu ya. Jadi bisa bikin 3 UDP. Kemudian yang dari sini ke sana sampai UDP 7, 4 core full. Nah, masih keisi 4 core full ya. Ya udah tinggal dipasang konektor, colokin semua. Tinggal nanti di sini petik jarak 200 meter, petik warna hijau buat UDP. Kemudian di sini petik warna apa? Warna oranye misal. 200 meter lagi petik lagi warna oranye lagi misal. Gitu dan seterusnya. Jadi jadinya seperti ini. Gitu ya. Di sini. Udah jadi kira-kira seperti ini ya. Topologi OLT. Nanti kita buat video yang lebih jelas lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.